Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar mengaji dengan santai dan praktis. Insya Allah cepat bisa. Kemudian nanti kita baca dengan irama supaya kedengarannya indah. Kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar mengaji dengan santai dan praktis. Insya Allah cepat bisa. Kemudian nanti kita baca dengan irama supaya kedengarannya indah. Kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Qari'ah. Kita mulai seperti biasa dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ini langsung kita baca ayat ke-1 dan ayat ke-2. Sebenarnya boleh juga kita baca ayat per ayat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, boleh juga. Tapi karena di sini pendek dan kemudian di situ ada tanda lam alif, artinya sebaiknya kita sambung. Jadi kita baca langsung 2 ayat. Jadi 1 dan 2 kita gabungkan. Nah, kalau kita gabungkan itu ada huruf H tapi ada titik 2, itu disebut dengan ta marbuta. Jadi di situ kalau berhenti menjadi H, tapi kalau kita sambungkan menjadi ta. Jadi kita baca ta kalau kita sambung. Kalau kita berhenti jadi ha, seperti ini. Al-Qari'ah. Tapi kalau kita sambung menjadi ta. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Sini yang perlu kita hati-hati membacanya tadi berkaitan dengan ha. Kalau kita berhenti baca ha dan kemudian kalau kita teruskan jadi ta, itu satu. Kemudian yang kedua adalah qa. Seperti biasa di sini sahabat-sahabat kita sering qa-nya ini ka biasa atau ka yang berada di langit-langit. Ini adalah qa, membacanya di kerongkongan pangkal atas ya. Dan kemudian selalu saya ingatkan atau kami ingatkan, jangan dibaca di tengah supaya tidak kedengaran tebal qa-nya. Seperti ini, al-qa, al-qa itu ketebalan. Jadi kita baca tipis. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kemudian ha itu hanya ha dada. Jadi ta marbuta ini kalau kita berhenti jadi ha, hanya jadi ha di dada. Jadi ukurannya adalah dada kita ketika kita membaca ha ini bergetar. Kalau belum bergetar dadanya, belum benar ha-nya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kita lanjutkan dengan ayat ketiga. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma ini panjangnya 5 harakat. Karena di situ ada
alif, kemudian tanda panjang lengkok di situ, kemudian bertemu dengan alif lagi di depannya. Sehingga di sini hukumnya 5 harakat ya. 2 sampai 5, tetapi lebih banyak bersepakat ke 5 harakat ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah adra. Adra di situ ada dal atau da. Ini huruf qalqalah. Qalqalahnya ini karena dia berada di tengah kalimat membacanya ringan yakni. Qalqalah jadi membaca ini seperti berbalik tapi ringan. Kalau di akhir kalimat, nah itu kita membacanya seolah betul berbalik ya, seperti suara yang ada di gua kemudian berbalik bergema. Nah, tapi kalau ini ringan membacanya atau disebut dengan qalqalah saghir. Kalau di akhir kalimat disebut dengan qalqalah kubra. Qalqalah yang besar. Di sini qalqalah saghir ya, yang ringan. Jadi membacanya adra, adra, adra. Bukan adra, adra. Jadi jangan sampai didekan. Kecuali kalau di akhir kalimat baru wa ma ad. Tapi kalau di sini kita membacanya tidak sampai de itu, tapi langsung kita lanjutkan kembali ya. Wa ma ada wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah sama dengan tadi hanya hadadah ya. Kita lanjutkan dengan ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, ini hati-hati betul sahabat-sahabat mulia. Ada banyak di sini S dan S-nya ini bermacam-macam. Seperti An-Nas di sini S-nya S biasa. S Indonesia atau S tanpa huruf lain. Kalau di Indonesia ada S, ada SY, ada SH, ada TS. Nah, di sini sewaktu An-Nas ini S biasa. Kemudian kal farash di sini Sya, SY. Kemudian di Mabthus itu TS. Mabthus itu TS. Jadi S-nya itu berbeda-beda walaupun S semua di sini ya. Jadi di sini sahabat-sahabat mulia kita harus berhati-hati untuk membaca S-nya. Jadi kita ulang bagaimana cara membaca S-nya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, itu S. Kemudian kita harus hati-hati juga di sini adalah farashil. Sini sering sahabat-sahabat mulia ini ro-nya tidak panjang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, di sini harus dipanjangkan ro-nya. Karena ada ro baris atas kemudian ada alif di situ. Jadi kal farashil mabthus. Kemudian ada huruf qalqalah juga di sini ada B. B di situ sukun atau mati sehingga membacanya qalqalah. Tapi karena di tengah kalimat sama dengan adra tadi, jadi kita membacanya ringan, tidak sampai mabsus. Jadi kita tidak sampai betul, tapi langsung sudah berbalik langsung kita lanjutkan kembali mabsus. Kita ulang sahabat-sahabat mulia membacanya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan adalah An-Nas. An-Nas tadi N-nya ini dengung gunna. Kemudian panjangnya 2 harakat. Yauma yakunun nasu kal. Kemudian hati-hati membaca gunna supaya tidak kedengaran terus sengau, maka
tekniknya setelah kita guna, kemudian mulut kita buka supaya sengaunya hilang. Waktu membaca an-nas ini hati-hati. Misalnya begini. Yauma yakunun. Nah, itu kita kurang buka sehingga sudah kita memang harus guna n-nya, tetapi waktu na mau ke nas itu tidak boleh sengau lagi. Jadi mulut harus dibuka. Yauma yakunun na, langsung dibuka. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ayat ke-5 ya. Kita perhatikan wa takunul jibalu kal ihnil. Nah, di sini yang sahabat-sahabat kita sering kurang. Ada yang ada yang ih. Jadi ainnya maksud kami tidak kedengaran seperti ain, tapi berbunyi seperti alif atau amzah. Kemudian ha-nya ini ada yang berbunyi seperti ha biasa atau ha yang berada di rongga mulut. Padahal ha-nya ini adalah ha dada. Jadi membacanya betul-betul harus hati-hati ya. Wa takunul jibalu kal wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, kemudian di n bertemu fa ini ikhfa. Nun mati bertemu fa, ikhfa. Kembali kami sampaikan cara membaca ikhfa itu gigi kita jangan dirapatkan, buka sedikit supaya samar, tidak jelas n-nya itu. Jadi mau, jadi bukan manfus, tapi mau. Kemudian seperti biasa kami jelaskan fa di bahasa Arab ini sama dengan f di bahasa Indonesia. Manfus, kemudian S-nya ini yang terakhir adalah SY. Jadi, sahabat-sahabat mulia, di surat Al-Qari'ah ini kita harus betul-betul berhati-hati membaca S-nya. Karena banyak di sini S-nya, kemudian bermacam-macam. Ada sa, ada sya, ada sa. Ada S biasa, ada yang pakai TS, ada yang SY. Nah, seperti mampus ini pakai SY. Jadi bukan mampus. Bukan mampus. Tapi mampus. Kita ulang membacanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kita lanjut dengan ayat ke-6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا, ini tasdid, guna M-nya. فَأَمَّا, masukkan ke hidung suaranya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ, man, N bertemu S, ini ikhfa hukumnya. Baca samar-samar. Kami sudah jelaskan tadi bagaimana baca cara samar-samar. N-nya itu tidak jelas, artinya gigi jangan dirapatkan betul. Fa'amma, ini S, TS, jadi sakulat. Fa'amma sakulat mawazinu. Mawazinu, Z-nya ini Z Indonesia. Jadi bukan za, bukan zo, tapi Z, Z. Jadi bacanya sedikit ditekan. Mawazinu. Boleh juga kita langsung sambung dan sebaiknya bisa disambung langsung ya. Karena ini sebenarnya konteksnya satu ya, di sini. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi boleh juga kalau mau dibaca satu-satu. Ayat berikutnya yang ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Ha, bahwa, ha ini hadada, kemudian fi panjang, 2 harakat, ben'i, yang penting i di sini sering kedengaran i. Jadi di sini i, ain. I, kemudian esh. Kami ingatkan kembali, memang di Al-Qari'ah ini S-nya ini luar biasa, ada beberapa dan berganti-ganti. Kadang S, kadang SY, kadang sa dalam kalimat tersebut. Di sini SY ya. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Radiyah. Syatir ini rohnya tasdid sebagaimana kami jelaskan setiap dalam belajar mengaji seperti ini. Untuk lam dan roh walaupun tasdid tidak boleh lama, tidak boleh bergetar, R-nya itu terlalu lama walaupun tasdid. Seperti ini misalnya. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Jadi kalau sudah bergelombang, sudah bergetar lama itu tidak boleh ukuran tasdid untuk roh. Cukup ditekan saja. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Radiyah. Do di sini membacanya mulut agak sedikit ke depan. Membaca do ini ya. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Kemudian hanya hadada ya. Hampir di setiap akhir-akhir kalimat di surat Al-Qari'ah ini adalah ha dada. Jadi tetap harus didengarkan hanya itu. Karena sering sahabat-sahabat kita membacanya ini seolah-olah tidak ada ha. Misalnya Al-Qari'ah. Jadi seolah-olah tidak ha. Seperti di sini misalnya. Fi 'isyatir radiyah. Seperti tidak ada ha. Makanya hanya tetap ditampakkan. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Kita lanjut dengan ayat berikutnya, ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma sama dengan fa amma tadi. Di situ gunna dua harakat lamanya maksud kami. Kemudian dimasukkan ke hidung atau gunna atau sengau ya. Kemudian di sini ada man khaffat, n yang sukun atau n mati bertemu dengan kha, ini izhar. Jadi betul-betul kita jelaskan bacanya. Man, n-nya dirapatkan betul giginya. Fa'amma man khaffat, kha di sini ada kha. Jadi sahabat-sahabat mulia, di Al-Qari'ah ini cukup kompleks ya untuk mahrijal huruf, hati-hati. Di sini kha, ada ha. Nah, untuk yang khaffat ini kha, hanya kha kerongkongan. Wa amma man khaffat, khaffat, fa-nya ini tasdid, kita tekan. Wa amma man khaffat mawazinu. Kemudian fat, ini ta, ketika mati harus ada bunyi desis, s ya. Khaffat, 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 ada desisnya. Jangan hanya berhenti khaffat. Jadi ada desis. Sama dengan man thaqulat. Fa amma man thaqulat, ada desisnya. Di sini khaffat juga begitu. Wa amma man khaffat mawazinu. Mawazinu. Z-nya seperti biasa. Z ini ada Z Indonesia. Mawazinu. Ini boleh juga kita sambung. Dan lebih baik sebenarnya disambung. Karena ini satu rangkaian konteks kalimat sebenarnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi boleh juga kita baca ayat per ayat. Fa ummuhu hawiyah. Jadi ha, sekali lagi ha di akhir-akhir kalimat untuk Al-Qari'ah ini rata-rata hanya hadada dan harus ditampakkan. Fa ummuhu hawiyah. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat ke-10.
Wa ma adraka ma hiya. Di sini sama penjelasannya dengan wa ma adra yang di ayat ketiga tadi. Wamanya ini 5 harakat, walaupun boleh juga 2, tapi kebanyakan para ahli tajwid ini bersepakat di 5 harakat ya. Wama di sini adra. Delnya ini adalah qalqalah shaghir, qalqalah yang ringan. Wama adraka ma hiya. Hiya. Sekali lagi hanya harus tampak di belakang kalimatnya ya. Atau di akhir kalimatnya. Wama adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun bertemu ha. Ini ada tanwin baris depan, kemudian bertemu ha. Ini izhar membacanya, atau dibaca jelas, n-nya dibaca jelas. Jadi gigi kita sekali lagi dirapatkan. Narun, rapat. Narun hamiyah. Miyah. Narun hamiyah. Demikian sahabat-sahabat mulia untuk pelajaran mahrijal huruf dan tajwidnya. Selanjutnya, supaya kedengaran indah, maka kita membacanya dengan berirama. Kita gunakan irama ros dan irama nahwan. Kita mulai dengan lagu atau irama ros terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Tadi kita menggunakan lagu ros, kemudian kita lanjutkan dengan lagu nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Demikian sahabat-sahabat mulia, semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita untuk terus menyempurnakan bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Quran sehingga bacaan kita menjadi tartil, baik, benar, dan indah. Dukung terus channel kita Mulia Berbagi dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.